Oke, kita mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dengar suara saya? Bisa, Pak. Oke. Pertanyaan pertama tentang materi yang kemarin ya. Materi kemarin itu CFC ya, atau Controlled Foreign Corporate, dan SPV, Special Purpose Company. Pertanyaan pertama ya, apa tujuan? Belum. Apa tujuan dari CFC? Bapak, maaf putus-putus. Iya, emang belum ngomong, baru ngomong tadi. Saya ulang pertanyaannya, apa tujuan dari CFC? Bisa dengar suara saya? Bisa, Pak. Apa? Kita buka pertanyaan pertama tadi ya, ulangi lagi. Apa tujuan dari CFC? Paling atas siapa nih? Anissa, silakan. CFC itu untuk skema penghindaran pajak, Pak. Tujuannya apa? Menghindari pajak. Untuk menunda penghasilan yang seharusnya itu diterima di suatu negara. Caranya dengan menempatkan sebuah anak perusahaan di negara yang di anak perusahaan di negara yang tax haven country. Jadi di negara tersebut hanya untuk menampung penghasilan yang diterima. Oke. Pertanyaan kedua. Apakah CFC itu atau termasuk yang mana gitu ya? Termasuk yang mana CFC itu? Apakah tax avoidance atau tax evasion? Setelah garis, Nita. CFC itu termasuk tax avoidance, Pak, penghindaran pajak karena adanya penangguhan pembagian dividen. Seperti itu, Pak. Kenapa tax avoidance? Karena adanya penangguhan pembagian penghasilan seperti dividen, di mana dividen itu ditangguhkan agar tidak membayar pajak cuman nanti tahun depan dan kemungkinannya itu pajaknya kecil seperti itu, Pak.
Jadi menunda pembayaran dividen termasuk diperbolehkan gitu ya? Menurut Nita. Sebenarnya nggak boleh sih Pak, kalau ada ketentuannya juga, kalau ditangguhkan juga waktu tertentu. Oke, coba kita minta jawabannya dari Ferry. Kalau menurut saya itu penggalakan pajak, Pak. Kan karena CFC ini kan menunda pembagian dividen ya. Nah, itu kan merugikan negara karena perusahaan kan tujuan perusahaan itu agar pajaknya itu rendah. Jadi ini termasuk penggalakan pajak, Pak. Ya. Kenapa ada penanganan itu gara-gara itu termasuk ke dalam penggelapan ya. Karena tax avoidance itu, penghindaran pajak itu nggak akan mungkin dikejar gitu. Kalau tax evasion baru. Pertanyaan berikutnya. Mungkinkah CFC itu tanpa ada bantuan dari pihak yang memiliki hubungan istimewa? Mungkin nggak pakai perusahaan hubungan istimewa? Nita. Mungkin Pak, karena bisa jadi si perusahaan itu menyimpan uangnya di negara tax haven country, seperti itu Pak. Kalau nggak pakai hubungan istimewa, pakai apa dong? Kan harus ada wadah nyimpan itu kan. Pertanyaannya mungkin nggak kalau nggak pakai hubungan istimewa? Jawaban kamu mungkin. Terus pertanyaan lainnya, gantinya apa kalau bukan ke pihak yang memiliki hubungan istimewa? Karena kan penghasilan itu harus disimpan di wadah. Wadahnya itu namanya perusahaan yang memiliki hubungan istimewa biar bisa diatur dalam tanda petik. Gimana? Ayo yang lain boleh? Atau monita lagi juga boleh? Gimana? Terlalu gampang apa gampang banget? Bapak yang itu kan Pak, yang di mana perusahaan itu kan kalau gak ada hubungan istimewa berarti dia itu menyimpan uangnya di negara tax haven country. Seperti Iya. itu kan, Pak? Kalau nyimpan itu kan harus ada tempatnya. Harus ada wadahnya. Nah, wadahnya itu apa namanya? Kalau hubungan istimewa kan bentuknya perusahaan kan, perusahaan yang memiliki hubungan istimewa kan, itu tempatnya nyimpan penghasilannya. Nah, kalau bukan hubungan istimewa apa dong? Gitu. Nggak ada. Jawabannya adalah SPV ya, Special Purpose Company. Halo. Ya ampun. Ya, jangan overthinking atau kalian teh sok kamana wae ya. Udah biar dia aja overthinking. Ini Mira sama Siska tuh hampir mirip ya. Ternyata bajunya aja yang mirip. Kita lanjut ya. Gimana caranya pemerintah buat mengurangi CFC? Cara Fiskus menangani CFC gimana? Ferry.
Jadi pemerintah itu memberikan wewenang kepada Kementerian Keuangan untuk menerapkan saat diperolehnya dividen oleh wajib pajak dalam negeri atas penyertaan modal pada badan usaha di luar negeri selain badan usaha yang menjual sahamnya di bursa efek. Itu, Pak. Ya, itu dia ngasih wewenang ke Menteri Keuangan lah salah satunya. Oke, pertanyaan berikutnya. Adakah ya SPC apakah ada nggak SPC, bukan SPC, Special Purpose Company atau SPC ya, yang legal? Ada nggak sih SPC yang legal? Atau pertanyaannya ganti deh. Legalkah SPC gitu ya? Zakiatul. Tidak, Pak, tidak legal. Karena dari tujuan dari pendirian SPC sendiri itu memiliki tujuan menghindari pengenaan pajak atas keuntungan penjualan saham. Jadi nggak legal, Pak. Ya, betul ya. Namanya juga spesial ya. Kalau nggak spesial berarti company biasa. Nggak usah pakai kata spesial gitu. Gitu ya. Berikutnya. Gampang aja deh. Bagaimana cara memanfaatkan SPC untuk menghindari pajak? Gimana manfaatin SPC? Biar pajak itu kecil atau bahkan hilang sama sekali. Gimana orang-orang yang suka manfaatin? Ayo. Gimana cara manfaatin SPC? Ada yang mau? Pertanyaannya gampang banget loh. Nggak ada? Oke. Kalau nggak ada ya udah. Kalau nggak ada jawabannya itu dengan menggunakan skema CFC salah satunya. Kan CFC itu dua ya, kemungkinannya bisa pakai HI, perusahaan yang memiliki hubungan istimewa, atau bisa pakai SPC. Gitu. Ya, Zakiatul terlambat. Oke, itu ya pertanyaan apa? Materi kita tentang CFC kemarin. Silakan, ada yang mau tanya dulu? Kalau nggak ada, kita lanjut ke materi yang baru. Rencananya materinya adalah 2. Yang pertama tentang treaty shopping. Yang kedua tentang thin capitalization. Silakan dipersiapkan dulu ya. Nanti dibaca satu orang satu paragraf aja ya. Kenapa ya kelas ini tuh kelas mobil ya? Kelas yang sayanya lagi di mobil. Yang minggu kemarin persiapan mau ngajar, gagal ngajarnya. Minggu ini niatnya nggak ngajar, malah
ada kesempatan buat ngajar. Oke, pertama tentang treaty shopping. Silakan adik dibaca per paragraf aja ya. Silakan. Nggak ada, adik? Iya, Pak. Sebentar. Bab 13 Treaty Shopping. A. Treaty Shopping. Secara teori, tujuan utama dari teks treaties adalah menghapus hambatan pajak pada kegiatan ekonomi internasional. Investor asing akan mendapatkan kepastian hukum dari adanya teks treaties karena teks treaty mengalokasikan hak pemajakan antara negara tuan rumah atau host country, tempat pendapatan timbul, dan negara asal, home country, tempat penerima pendapatan bertempat tinggal. Elemen ini dari teks treaties ini pada hakikatnya adalah pengurangan withholding tax yang membatasi hak pemajakan negara tuan rumah. Adinda. Persetujuan penghindaran pajak berganda atau P3B atau tax treaty merupakan kesepakatan untuk membagi hak pemajakan atau mengurangi hak pemajakan antara dua negara. Melalui P3B, penduduk negara mitra P3B dimungkinkan untuk mendapatkan pengurangan tarif atau bahkan tidak dilakukan pemajakan di negara mitra P3B lainnya. Melalui treaty shopping, keuntungan berupa pengurangan tarif pajak dimanfaatkan oleh pihak yang tidak saat suatu tax treaty oleh pihak yang sebenarnya tidak berhak atas manfaat tax treaty tersebut. Treaty shopping biasanya melibatkan para pihak yang memiliki hubungan istimewa atau bahkan dengan sengaja mendirikan perusahaan yang semata-mata untuk tujuan penghindaran pajak atau special purpose company. Van Weigel menyatakan treaty shopping cannot a situation in which a person who is not entitled to the benefits of a tax treaty make use in the wide meaning of the word of an individual or legal person in order to obtain those treaty benefits that there are not available directly. Okay, thank you for your participation, Adinda. And next is Agnes. Treaty shopping umumnya mengacu pada situasi saat seseorang yang tinggal di satu negara asal atau home country dan memperoleh pendapatan atau capital gains dari negara lain, source country, dapat memperoleh benefit dari tax treaty antara negara sumber dan negara lain atau negara ketiga, third country. Situasi ini sering muncul saat seseorang tinggal atau residen di negara asal home country, namun negara asal tidak memiliki tax treaty dengan negara sumbernya, source country. Oke, next Alauddin. Contoh perusahaan koko yang tinggal di Kepulauan Cayman, home country, mungkin memiliki perusahaan AMCO di Amerika Serikat, source country. Dividen yang dibayarkan dari AMCO kepada koko akan dikenai pemotongan pajak atau withholding 30% di AS. Jika koko membentuk perusahaan UKCO di Inggris atau third country dan mentransfer saham AMCO ke UKCO, dividen akan dibayarkan AMCO kepada UKCO dan tanpa menggunakan anti-treaty shopping rules. Dividen tersebut akan memenuhi syarat masuk sebagai benefit
berdasarkan teks Treaty Amerika Serikat Inggris. Jika pendekatan ini berhasil, dividen yang kena withholding tax 30% atas dividen yang dibayarkan oleh AMCO dapat dikurangi menjadi 0. Selain itu, karen Inggris tidak mengenai withholding tax atas dividen yang dibayar kepada non-UK resident. Tingkat pajak keseluruhan atau overall tax rate grup perusahaan bisa menurun. Namun, perlu dipastikan bahwa dalam peraturan pajak penghasilan negara bagian Inggris terhadap pembayaran dividen dari AMCO kepada UKCO tidak akan dikenai pajak penghasilan pemerintah Inggris. Oke, Agnes. Silakan Agnes. Gak ada. Anissa. Treaty shopping dikategorikan sebagai Ya, silakan lanjut. Treaty shopping dikategorikan Cek. Suara saya kedengeran? ada Pak. Kayaknya geser dikit HP-nya, sinyalnya langsung turun. Sekarang kita coba bahas ya tentang materi kita yang pertama ya, yaitu tentang treaty shopping. Jadi treaty shopping itu yang namanya treaty itu P3B ya. Kalau shopping itu belanja. P3B itu perjanjian atau persetujuan penghindaran pajak berganda yang dilakukan oleh dua pihak atau dua negara. Nah, kenapa bisa di shopping? Karena shopping itu identik dengan yang namanya belanja ya. Jadi belanja itu identik dengan yang namanya memilih. Treaty shopping, sekali lagi, treaty itu P3B, shopping itu belanja. Yang namanya belanja itu identik dengan memilih. Terus apa hubungannya dengan
tax treaty gitu ya. Hubungannya adalah kita sebagai wajib pajak itu memilih-milih negara mana yang menguntungkan pajaknya untuk kita. Contohnya misalkan PTA ya. PTA ini asalnya dari Indonesia. Ya. Dia itu bertransaksi mendapatkan penghasilan ya dari misalkan B Corporation. Gitu ya. Pajak yang ada di Indonesia misalkan 10% atau 25% ya. Misalkan seperti itu. Jadi atas transaksi ini P3B yang digunakan itu adalah P3B antara Indonesia dengan negara X. Ya. Indonesia dengan negara X. Tapi PTA nggak mau dipajaki 25% di negara Indonesia. Dia memilih untuk meminta B Corporation itu untuk mengirimkan penghasilannya ke SPV yang dimiliki oleh PTA. Namanya misalkan SPVA. SPVA itu berada di negara Y. Nah, SPVA ini tarif pajaknya itu 5%. Jadi P3B-nya yang digunakan itu adalah P3B antara negara Y dengan negara X. Indonesia dengan X itu tadi 25% tarif pajaknya, sedangkan negara Y dan negara X tarifnya 5%. Nah, yang sebenarnya itu adalah yang ini, Indonesia sama negara X. Tapi karena PTA ingin tarif pajaknya rendah, dia sengaja pilih yang bikin dulu di negara Y. Baru setelah itu dikirimkan ke PTA. Nah, ini namanya milih-milih. Harusnya Indonesia dan X ya, tax treaty-nya dia malah Y sama X. Gitu. Itu adalah skema dari treaty shopping. Nah, berikutnya tentang penanganannya. Penanganan untuk treaty shopping, caranya bagaimana? Nah, caranya yaitu dengan menetapkan yang namanya beneficial owner. Gitu. Beneficial owner itu apa? Intinya dari beneficial owner ini adalah dia yang harus memiliki, memanfaatkan si tax treaty yang benar-benar terjadi transaksinya. Jadi kalau kita ngelihat ini, berarti beneficial owner-nya itu adalah Indonesia. PTA
bukan SPVA gitu ya. Jadi di sini yang namanya beneficial owner itu adalah PTA. Ya. Di transaksi ini yang jadi beneficial owner adalah PTA, bukan SPVA. Nah, itu cara pemerintah dalam melakukan penanganan treaty shopping. Gitu ya. Sekali lagi, transaksinya ini antara PTA dengan B Corporation. B Corporation ini akan mengirimkan dividen kepada PTA. Tapi karena di Indonesia itu tarifnya ceritanya 25%, PTA berkeberatan. Makanya dia memilih untuk meminta B Corporation untuk mengirimkan penghasilannya itu ke SPVA-nya dulu. Karena di SPVA itu tarif pajaknya hanya 5%. Baru nanti dari SPVA itu dikirim ke PTA tanpa ada pajak. Ya, ini 0%. Ini 0% ya. Pajaknya. Nah, ini merupakan tax evasion atau penggelapan pajak ya. Ini termasuk ke dalam penggelapan pajak. Karena harusnya Indonesia mendapatkan 25%, gara-gara PTA itu tidak mau dipajaki di PTA, sehingga Indonesia tidak dapat penghasilan dari pajak. Gitu. Nah, kita lanjut tentang beneficial owner. Jadi untuk menetapkan beneficial owner itu hanya berlaku untuk 3 penghasilan. Yang pertama dividen, yang kedua bunga, dan ketiga royalti. Karena itu yang biasanya suka dimainin. Kalau yang lainnya nggak dimainin. Biasanya kalau misalkan penghasilan lainnya, mainnya bukan di treaty shopping. Tapi nanti bisa di trade capitalization atau skema yang lain. Seperti itu. Jadi semua model, baik itu OECD, UN, ataupun Indonesia, semuanya mengatur tentang beneficial owner. Jadi istilahnya kalau kalian tuh kan mahasiswa Unjani gitu ya, karena kalian berat menjadi mahasiswa Unjani, kalian ngerjain tugasnya tugas anak SMA misalkan. Tapi pengen dapat ijazah Unjani, apakah seperti itu boleh? Kan enggak. Gitu. Jadi jaka sembung gitu ya. Seperti itu. Nah, berikutnya di sini ada Dirjen Pajak ya, peraturan Dirjen Pajak tentang peraturan beneficial owner. Jadi kalau misalkan dia itu orang pribadi, maka yang dimaksud beneficial owner itu adalah yang termasuk atau yang benar-benar menerima penghasilan. Nah, di sini ya. Gitu. Ini yang orang pribadi. Jadi kalau misalkan ada pihak yang pindahin penghasilan dulu ke sana, pindahin penghasilannya ke situ, itu tidak termasuk ke dalam beneficial owner. Seperti itu. Ya. Terus dilanjutkan di sini, yang termasuk ke dalam beneficial owner itu termasuk juga agen, termasuk juga nomini, termasuk juga conduit. Nah, kalau SPV ya, SPV itu tidak termasuk agen, tidak termasuk conduit, tidak termasuk nomini. Karena kalau agen berarti harus menjadi perantara, berarti harus ada kegiatan substansi, harus
arus kas, arus barang, kan agen. Gitu. Jadi gimana cara ngebedain agen sama SPV? Ya kalau agen itu benar-benar ada kegiatan operasional perusahaannya seperti jual beli barang, jual beli jasa, ada kontrak, kemudian ada arus kas yang jelas, ada transaksi histori, gitu ya. Nah kalau SPV itu biasanya dimanfaatkan kadang setahun sekali, kadang setahun 2 kali. Sebelum itu atau selain itu nggak ada transaksi, itu namanya SPV. Tapi kalau ada banyak transaksi selama 1 tahun, itu boleh dikatakan sebagai agen. Karena yang namanya agen itu kan bertindak atas nama si perusahaan. Jadi, gitu ya. Jadi, perusahaan agen itu adalah wakil dari si perusahaan. Makanya harus ada kegiatan operasional di sana. Gitu. Sama, nomini juga semuanya harus bisa dibuktikan dengan adanya legal standing-nya. Dia itu benar-benar perusahaan, terus ada laporan pajaknya di negara tersebut, dan lain-lain. Kalau SPV mah enggak, gitu. Termasuk juga yang orang pribadi juga sama. Kalau dia nggak bisa membuktikan dia itu termasuk ke dalam salah satu dari contoh ini, gitu ya, dari ini, maka dia dikatakan sebagai bukan beneficial owner, seperti itu. Makanya di sini dijelasin lagi ya, intinya beneficial owner itu adalah pemilik yang sebenarnya. Dari apa? Dari penghasilan. Penghasilan yang diatur di dalam peraturan Dirjen Pajak kita cuma ada 3. Penghasilan yang berasal dari dividen, bunga, dan royalti. Berarti kalau di luar itu boleh melakukan treaty shopping. Gitu. Silakan ada yang mau didiskusikan dulu tentang treaty shopping. Jadi treaty shopping itu kita memilih treaty shopping mana yang menguntungkan buat kita. Gitu. Sama kayak kita belanja ya. Kalau misalkan kita ada barang X gitu ya. Kalau kita beli di Shopee misalkan ada ongkirnya 11.000. Kalau kita beli di Tokopedia misalkan nggak ada ongkir. Nah, kita pasti milih yang di Tokopedia yang nggak ada ongkir. Padahal harga barangnya sama. Penjualnya juga sama gitu ya. Mungkin karena kalian sangat rajin beli di Tokopedia, dapat yang namanya voucher gratis ongkir gitu. Kalau yang kayak gini-gini mah Tania nggak usah diajarin lah, udah pasti hafal. Nanti kita bisa cek di akun Shopee-nya Tania, dia punya berapa ratus voucher gitu ya. Ada yang mau didiskusikan tentang treaty shopping? Gampang ya. Kalau nggak ada, kita lanjut ke materi terakhir, yaitu tin capitalization. Kalau tin itu artinya kecil ya, kecil atau kurus atau slim ya. Kalau capitalization itu modal. Ya, modal. Nah, pengertian dari tin capitalization itu artinya ini ya, ada di paragraf yang kedua. Dengan cara membuat struktur utang jauh lebih besar dari modal saham. Ini ya, tin capitalization itu adalah membuat struktur utang jauh lebih besar dari modal saham. Kenapa? Karena kalau kita ngomongin pajak, gitu ya, 2 itu ada perbedaan perpajakan. Kalau bunga, nah, itu dapat dikurangkan atau deductible expense. Kalau dividen, itu yang tidak dapat dikurangkan. Jadi ini lebih merugikan. Jadi kita pengen gedein utang daripada gedein dividen. Gitu. Nah, ini ada contoh.
Bukit Raya punya modal 800 juta. Utangnya 3 miliar. Kemudian 2,8 miliar merupakan utang kepada salah satu pemegang saham. Suku bunganya 12% per tahun. Jadi bunga pinjaman yang harus dibayar oleh Bukit Raya itu 336 juta. Pertanyaannya ya, boleh nggak 336 juta itu diakui sebagai biaya semua? Jawabannya boleh. Tapi kita harus lihat dulu, bandingkan dengan yang namanya modal. Gitu. Makanya kita hitung dulu debt to equity ratio. Hutang dibagi dengan modal ya, itu rumusnya ya. Jadi DER itu bagi yang belum tahu, rumusnya adalah debt total utang dibagi dengan modal. Ya, kita kurungin. Gitu. Debt dibagi dengan modal. Maksimal kata KMK tahun 84 itu 3:1. Jadi, kalau lebih dari 3:1 tidak diakui sebagai biaya. Makanya dia dikoreksi 48 juta. Jadi kalau misalkan kita bikin kertas kerja rekonsiliasi fiskal, itu nanti bentuknya kayak gini ya. Misalkan di sini ada pendapatan. Kemudian di sini ada biaya bunga ya. Ya, di sini komersial. Di sini koreksi ya. Ada yang positif, ada yang negatif. Berarti di sininya fiskal. Di sininya fiskal. Kalau misalkan pendapatannya 100 juta ya. Biaya bunganya tadi berapa? 336 juta kan? 300 kok tekor dong ya. Pendapatannya misalkan 500 juta. Biaya bunganya 336 juta. Jadi EBT-nya itu berarti berapa? Ini 4, 9 kurangi 3, 6, 4 kurangi 3, 1 ya, 164. Itu EBT-nya. Tapi dikoreksi kan? Pendapatannya nggak ada koreksi, jadi tetap 500 juta. Biaya bunganya dikoreksi berapa? 48 juta ya. Berarti koreksinya koreksi positif. Jadi yang bisa dibiayakan itu hanya 288 juta. Akibatnya EBT bakal meningkat. Berapa? Ini 2. Ya kan? Ini 1. Ini berapa? 3 ya? Apa 2? 4 kok ya 2 ya? Gitu. Jadi 212 juta. Ini dasar pajak. Ini dasar pengenaan pajaknya jadi 212 juta. Gitu. Karena si PT ini dengan apa? Si PT mana nih? Si PT Bukit Raya ini maksain gitu ya. Maksain buat gedein biaya bunga biar labanya kecil. Ternyata ada batas maksimumnya, yaitu 3:1. Seperti itu. Ya. Jadi thin capitalization itu sengaja digedein biaya bunga. Alasannya adalah karena biaya bunga itu boleh dibiayakan. Kalau dividen tidak boleh dibiayakan. Jadi ini kalau kita lanjutin ya. Kita lanjutin kasus ini. Misalkan ada pembayaran dividen ya. Ada dividen. Misalkan 100 juta. Nah, ini dikoreksi.
Ada yang tolong ngitungin dong, ini berapa ya? 500 juta kurangi 336 kurangi 100 juta. Hasilnya berapa? 64 juta, Pak. Berapa? 64. Iya, 64. 64 juta. Nah, EBT-nya 64 juta. Perkiraannya sih perusahaan. Ternyata biaya bunga terlalu tinggi, biaya dividen nggak bisa dibiayakan. Artinya dikoreksi semuanya. 100 juta ini. Gitu. Jadi ini 0 fiskalnya. Jadi EBT-nya berapa? 212 ya? Sama kayak tadi ya? Nah, gitu. Bener nggak ya hitungannya? Jadi biaya dividennya dikoreksi seluruhnya. Makanya gedenya di bunga. Tapi bunga juga ada batasnya, batas maksimum. Gitu. Oke, gampang ya, tin capitalization. Nah, sekarang kita lihat penanganan tin capitalization-nya gimana. Tadi udah dijelasin, tin capitalization-nya itu dengan cara dimaksimalin. Nah, ini ada peraturan terbaru nih, yang tahun 2015, di mana maksimalnya paling tinggi 4:1. Gitu. Jadi kalau misalkan 4:1, gitu ya, ini masih boleh nih, si biaya bunga yang 336 ini, karena kan tadi perbandingannya berapa? 336 gitu ya. Sama bagi modalnya berapa? 800 ya. Oh, 2,8 dibagi 800 ya. Ini mah hasil ya. 2,8 dibagi 800 juta. Ini 3:1. 3,5 ya. Maksimalnya 4:1, jadi masih aman. Begitu. Nah, ini penjelasan tentang apa yang dikatakan bunga, kalian bisa baca di situ. Jadi intinya itu ya, untuk treaty shopping dan tin capitalization. Silakan, ada yang mau ditanyakan atau kita diskusikan tentang tin capitalization dan treaty shopping. Jadi tin capitalization itu skema agar biaya itu bisa diperbesar. Tujuannya biaya diperbesar apa? Ya tiada lain, tiada bukan ngecilin laba. Ngecilin laba buat apa? Ya buat ngurangin pajak yang harus kita bayar. Gitu. Tapi ada yang boleh lebih dari 4:1 ya. Siapa itu? Ini yang ada di poin 5. Yaitu bank, lembaga pembiayaan gitu. Emang kerjaannya ngutangin kan? Kerjaan utamanya si bank apa? Dagang duit kan? Duitnya dipinjemin, dia dapat pengembalian yang namanya bunga. Bunga itulah yang menjadi pendapatannya bank. Begitu. Jadi kalau lihat laporan keuangan bank agak beda gitu ya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Gampang ya. Jadi ini silakan dibaca karena cuman ada sedikit halamannya. Gitu ya, ini mumpung sinyalnya lagi. Bertanya. Ya, silakan. Jadi tin capitalization itu termasuk tax evasion juga atau tax avoidance, Pak? Nah, kalau tin capitalization itu ada dua kemungkinannya.
kalau dia itu punya DER-nya, ya, punya DER kurang dari 4:1, maka dia termasuk ke dalam avoidance. Tapi kalau DER-nya itu lebih dari 4:1, maka termasuk ke dalam evasion. Gitu. Kalau treaty shopping tadi pasti tax evasion. Kenapa? Kenapa kayak gitu? Karena treaty shopping itu kan dengan sengaja dia itu mencari P3B yang menguntungkan dia. Gitu. Kalau tin capitalization ada dua kemungkinannya. Kalau di bawah 4:1, avoidance, berarti masih penghindaran. Tapi kalau udah di atas 4:1 itu evasion. Makanya nanti kalau kalian penelitian tentang agresivitas perencanaan pajak itu biasanya pakai ETR ya. Pakai ETR. Nanti ada kriteria ETR-nya kalau di atas berapa, itu termasuk ke dalam agresif gitu ya. Dan selanjutnya kita nggak bahas itu. Begitu, Jakiatu. Terima kasih, Pak. Ada lagi yang mau didiskusikan? Ini di sini juga saya udah jelasin ya. Kalau treaty shopping termasuk ke dalam penggelapan pajak. Ada? Kalau nggak ada informasi pertama, UAS itu kemungkinan besar bentuk soalnya esai dengan tujuan kalau ada nilai-nilai yang kurang bisa sedikit ya, jangan berharap banyak ya, sedikit bisa dibantu. Kan kalau PG kita nggak bisa bantu karena kan udah pasti kalau salah, kalau benar ya benar. Kalau esai adalah sedikit misalkan nambah 0,0001 gitu ya, kan lumayan gitu. Jangan berharap lebih ya, nanti dikecewain lagi. Itu pengumuman yang pertama ya. Pengumuman yang kedua minggu depan ya, sebagaimana yang Ati inginkan ya. Minggu depan itu kita kuis gitu. Tapi ISMI pengennya jangan esai gitu. Jadi kita kasih PG aja. Gitu ya. Malah Mira pengen lebih gampang lagi. PG-nya jangan 4 atau 5, pilihannya 2 aja gitu. Jadi kuisnya udah mah PG, pilihannya cuma 2 gitu. Terus biar nggak salah gitu ya, Adinda pengennya benar atau salah karena wanita selalu benar gitu. Meskipun jawabannya salah gitu ya. Gitu. Tapi biar Ferry terwakili, soalnya mesti banyak gitu ya. Jadi nanti dipersiapkan. Gitu ya. Kalau perlu nanti materinya dari bab ke-1 biar banyak. Jadi ada ada 130 soal gitu. Kan lumayan ya. Gitu. Ngisi waktu luang gitu ya. Tapi agak deg-degan gitu ya. Karena kuis satunya jelek misalkan. Gitu. Gimana? Ada yang mau nambah? Nur Andini gimana? Mau lanjut ke berapa ini? Dari bab 1 boleh ya? Kayaknya asik ya. Gimana? Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita cukupkan aja ya.
Mudah-mudahan semester depan nggak ketemu saya ya. Karena kemungkinan semester depan online lagi ya. Karena teman-teman kita, ya teman-teman kalian banyak yang ini juga berarti kan membuktikan beneran ya. Si itu teh makin tinggi gitu. Makanya saya diamnya di mobil, bosen diam di rumah terus. Gitu. Ya, oke, kalau nggak ada, semoga semuanya sehat selalu ya. Bentar lagi UAS gitu ya. Jadi Salsa jangan dulu keluar beli BTS meal ya, biar sama Gojek aja kalau mau gitu. Takutnya berkerumun ya. Apalagi Sherin sebagai exomania ya, nggak suka BTS jadi nggak apa-apa lah ya. Kalau Ferry mah tetap istiqomah menyukai Noah gitu ya. Oke. Udah ya, kita setidaknya kalau sekarang nggak ada gangguan ya. Gangguannya di sinyal ya. Oke, mudah-mudahan minggu depan, kalau minggu depan sih saya nggak ngomong, jadi aman. Tuh. Ya, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.